Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pak Nadiem Makarim. Seperti yang beliau gambarkan mengacu pada keadaan 20 tahun terakhir. Melalui survei Program for International Student Assessment atau disingkat dengan PISA oleh OECD pada tahun 2018 menunjukkan kompetensi membaca anak Indonesia berada di bawah level minimum. 71% dalam matematika dan 60% dalam sains. Pembelajaran masih terpaku untuk membuat anak bisa membaca. Sedangkan kemampuan berpikir kritis dan menginterpretasi masih rendah untuk anak-anak Indonesia. Pendidikan di Indonesia masih bisa dikatakan belum memiliki peningkatan signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Contoh langsung yang dikatakan Pak Nadiem Makarim yaitu 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah tensi minimum untuk membaca dan matematika. Hal ini diperburuk dengan adanya persoalan learning loss yang disebabkan pandemi COVID-19 selama 2-3 tahun terakhir. Pak Nadiem dan timnya juga sudah melakukan asesmen dan kalkulasi terhadap dampak yang ditimbulkan selama pandemi berlangsung. Melalui analisis yang telah divalidasi dari riset-riset eksternal, rata-rata sekolah yang ada di Indonesia mengalami kehilangan pembelajaran atau learning loss dari segi literasi selama 6 bulan dan dari segi numerisasi selama 5 bulan. Dan ada juga sebenarnya sekolah yang mengalami learning loss tidak selama itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sekolah-sekolah lain seperti sekolah yang ada di pelosok mengalami kehilangan pembelajaran lebih daripada itu. Bisa jadi mungkin sekitar 8 atau 10 bulan. Penelitian ini berdasarkan learning loss yang dikualifikasi berdasarkan waktu. Dari survei berikut, Pak Nadiem bilang kalau angka ini sangat signifikan. Pak Nadiem sendiri juga sebenarnya sudah menghimbau dan menawarkan sebuah solusi untuk mengejar ketertinggalan ini dengan sebuah kurikulum baru. Kurikulum ini dirancang untuk mencari strategi yang akan mempermudah instansi pendidikan maupun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dalam mengejar ketertinggalan literasi dan numerisasi. Tentang tujuan dari adanya sebuah proyek. Jadi, tujuan dari sebuah proyek yaitu memberikan kesempatan kepada peserta-peserta didik untuk mengalami pengetahuan sekaligus proses penguatan karakter dan kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah pembuatan ikan asin itu? Jadi, pertama-tama sebelum kita ke langkah-langkahnya, kita harus mempersiapkan bahan utamanya terlebih dahulu, yaitu ikan laut yang bisa diolah menjadi ikan asin. Contoh ikan yang bisa diolah menjadi ikan asin yaitu ke-1, ikan layur, 2, ikan begol, ketiga, ikan tenggiri, dan keempat, ikan teri. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi karena kenapa? Pembelajaran yang terbaik itu ada koneksi batin.
bukan untuk menggantikan, karena tidak mungkin digantikan. Saya dari bidang teknologi, dan saya untuk bisa bilang kayak gitu, itu 100% yakin tidak akan bisa. Jadi teknologi itu untuk apa? Teknologi itu untuk satu, efisiensi. Efisiensi itu dalam arti apa? Budget, anggaran, dan yang kedua, efisiensi waktu. Apapun yang halnya sifatnya administratif yang bisa dilakukan oleh teknologi, itu akan memotong anggaran dan memotong waktu pekerjaan itu jadi sangat pendek. Kedua, apa benefitnya teknologi? Transparansi. Semua kebijakan, semua aturan, semua kurikulum, semua hal yang dikerjakan pemerintahan itu harus berbasis data. Tapi kalau datanya tidak tepat, kalau datanya tidak terstruktur, kalau datanya tidak real time, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat. Teknologi memberikan kesempatan untuk kementerian kami untuk memberikan data yang integritasnya lebih tinggi, lebih banyak data, lebih signifikan secara statistik, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih matang dan yang tepat sasaran. Dan yang ketiga, apa kehandalannya teknologi? Teknologi bisa memberikan fleksibilitas. Tanpa teknologi tidak bisa ada namanya personalisasi. Tanpa teknologi tidak ada yang namanya segmentasi. Jadi kalau area tertentu membutuhkan yang tertentu, sekolah tertentu membutuhkan yang sedikit berbeda, dengan teknologi mereka bisa semuanya mendapatkan manfaat yang sama, akses yang sama, tapi mungkin konten yang berbeda. Teknologi membuka bujur tang, garis bujur, garis lintang. Satu kali lagi, bujur tang, garis bujur, garis lintang. Bujur tang, garis bujur, garis lintang. Satu kali lagi, bujur tang, garis bujur, garis lintang.